kesempatan sore yang berbahagia ini kami akan berbincang-bincang membahas tentang penerapan nilai-nilai Aneka. Kita akan membahasnya dengan narasumber Bapak Anang Puji Wiswantoro selaku Kepala TU UPTD Puskesmas Pejawaran. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Heri. Alhamdulillah semangat ya Pak, sehat? Semangat, sehat selalu. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang sedikit mengenai penerapan nilai-nilai Aneka dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kita akan membahas sedikit. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai Aneka, penerapannya seperti apa di Puskesmas Pejawaran. Langsung saja Bapak. Yang pertama, menurut Bapak, bagaimana sih pentingnya penerapan nilai-nilai Aneka bagi ASN atau non ASN di khususnya di UPTD Puskesmas Pejawaran ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Heri atas waktunya untuk saya untuk kita istilah yang diterapkan di UPT Puskesmas Pejawaran. Pada prinsipnya bahwa dari berbagai aturan yang sudah ada, baik itu aturan dari negara, undang-undang, aturan dari pemerintah pusat, aturan dari pemerintah daerah, prinsipnya kita sebagai ASN untuk bisa melaksanakan. Tetapi mengingat bahwa istilah yang dipakai sekarang adalah Aneka, mungkin kami belum bisa mengaplikasikan semuanya. Tetapi pada prinsipnya dalam Aneka tersebut substansinya bahwa semua ASN yang ada di Puskesmas Pejawaran, baik itu tenaga non ASN dan ASN itu sendiri, mereka selalu melaksanakan kegiatannya dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan. Tentunya aturan ini kita selalu bersinergi. Itu Mas, untuk Aneka saya yakin bahwa di Pejawaran itu terlaksana dengan baik. Seperti itu. Alhamdulillah, berarti sudah terlaksana dengan baik ya Pak. Insya Allah. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya ke masing-masing substansi Aneka. Aneka dari pertama huruf A itu akuntabilitas. Nah, pertanyaannya, apakah ASN atau pegawai UPTD Puskesmas Pejawaran sudah menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, dan bagaimana penerapan nilai-nilai akuntabilitas yang selama ini berjalan di UPTD Puskesmas Pejawaran? Oke, bagian dari Aneka yang kita bicarakan pada saat ini adalah akuntabilitas, bahwa UPTD itu selalu berpedoman dengan aturan di mana bahwa setiap ASN yang atau non ASN yang masuk ke dalam instansi UPTD tersebut itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu dituangkan dalam analisis kebutuhan dan rencana kebutuhan
yang akan datang. Nah, pada saat kita sudah membuat rencana tersebut, kemudian kita mengusulkan untuk mendapatkan ASN yang bakal ditempatkan di UPT Pejawaran, tentunya harus memenuhi berbagai syarat, termasuk di dalamnya adalah syarat yang disebut dengan kompetensi, di mana dalam seorang ASN yang mempunyai akuntabilitas dengan pendidikan profesi, dengan tenaga profesi, itu dibutuhkan pertama kali setidaknya adalah surat izin praktek, surat izin surat registrasi dan lain sebagainya. Selain itu juga dia akan melakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam tugas pokok dan fungsi atau tupoksi. Dan tupoksi itu terukur di mana bahwa setiap tahun, kemudian setiap bulan, setiap minggu kita selalu kontrol, kita selalu melihat di mana capaian-capaian kinerja yang sudah dilaksanakan di tiap-tiap kegiatannya itu, Pak Heri. Terima kasih. Kesimpulannya berarti untuk nilai akuntabilitas yang diterapkan di Puskesmas Pejawaran itu sudah berjalan dengan baik ya Pak, sesuai peraturan-peraturan yang ada, dan kemudian juga dikontrol setiap saatnya melalui alat ukur yang disebut dengan SKP dan lain sebagainya, kinerja dan lain sebagainya, ada catatan harian dan lain sebagainya, ya, cakupan program. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Memasuki ke bagian yang kedua, yaitu nasionalisme. Bagaimana sih Pak contoh penerapan nasionalisme khususnya di kalangan ASN ataupun non ASN UPTD Puskesmas Pejawaran yang selama ini sudah dilaksanakan? Ya, untuk nasionalisme ini tentunya bahwa kita sebagai warga masyarakat Indonesia, ya, semua akan mempunyai satu pedoman. Apalagi di UPTD Puskesmas Pejawaran itu sama sekali tidak punya pembanding. Pembanding artinya apa? Pembanding itu, pembanding adalah warga negara yang warga masyarakat yang bekerja atau tenaga yang ada di UPTD Pejawaran yang bukan orang Indonesia asli. Itu yang pertama. Dan semua warga masyarakatnya, masyarakat puskesmas ini semuanya adalah warga masyarakat Indonesia yang dalam konteksnya untuk kita membicarakan tentang nasionalisme itu adalah satu, nasionalisme itu selalu ada di hati yang sudah kita pelajari sejak kita duduk di bangku sekolah, melalui undang-undang yang sudah ada, sejarah yang sudah ada, sehingga pada saat beliau diterima menjadi tenaga yang ada di UPTD Puskesmas Pejawaran, tentunya syarat itu harus mendasari. Dan terpenting dari hal seperti itu adalah aplikasi yang setiap hari dikerjakan oleh ASN itu sendiri, di mana bentuk-bentuk nasionalisme itu harus sangat-sangat tertanam. Jika seandainya ada sesuatu hal, jika seandainya ada salah satu personel yang kurang menghargai tentang nasionalisme ini, tentunya kami sebagai manajemen wajib untuk menyampaikan. Dan kebesaran nasionalisme ini selalu kita kembali-kembalikan, selalu kita bacakan di tiap-tiap apel, paling tidak satu minggu dalam satu kali. Seperti itu.
salah satu sebagai contoh bentuk yang sudah dilakukan melalui apel pagi ya Pak. Apel pagi tentunya walaupun di masa pandemi tetap menaati prokes ya Pak. Ya, kalau pelaksanaan teknisnya memang prokes ya, apalagi prokes itu di hari sekarang adalah Indonesia sedang pandemi seperti ini, tapi tidak-tidaknya setiap kita apel membacakan aturan, ketentuan menjadi seorang ASN, mana kewajiban dan mana pelanggaran. Dibacakan juga hak dan kewajiban ASN ya. Ya, hak dan kewajiban sebagai seorang ASN. Nah, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Tadi sudah ada akuntabilitas, nasionalisme, sekarang yang ketiga etika publik. Nah, untuk etika publik bagaimana sih Pak contohnya di UPTD Puskesmas Pejawaran ini penerapannya selama ini? Ya, etika publik yang ada di UPTD Puskesmas Pejawaran ini sangat kita perhatikan ya. Artinya di mana etika publik pada masa-masa tertentu itu kita harus benar-benar mentaati, sadar akan dirinya menjadi seorang ASN. Karena apa? Di dalam aturan menjadi seorang ASN tersebut ada beberapa hal. Salah satu contohnya tidak boleh mengikuti pertemuan atau apa yang sifatnya politik ya, seperti itu, kegiatan politik kita tidak mengikut sertakan. Dan jikalau ada ASN yang mengikuti seperti itu, kemudian dari pihak manajemen tentunya kita akan mengingatkan. Selain itu kami juga memberikan satu keleluasaan ya, dalam etika publik ini, di mana setiap ASN pada prinsipnya mereka adalah masyarakat biasa pada umumnya pada saat dia kembali ke rumah masing-masing. Dan kita juga sampaikan bahwa kegiatan yang ada di masyarakat itu silahkan sebagai seorang ASN juga harus ikut bersosialisasi. Tetapi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan politik kami tidak mendasari hal itu, dan itu memang betul-betul dilakukan. Harus netral berarti ya Pak? Ya, harus netral, kita harus netral, tidak boleh berpihak, karena dalam berpihak itu nanti takutnya ada tendensi dan lain sebagainya yang akan menguntungkan kepada dirinya sendiri. Nah, itu kita tidak boleh sesuai dengan sumpah jabatan yang sudah diberikan kepada seorang ASN. Terima kasih. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, itu yang keempat kan, dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Sekarang yang keempat, komitmen mutu. Untuk komitmen mutu sendiri Pak di UPTD Puskesmas Pejawaran ini sejauh ini bagaimana penerapannya Pak? Ya, sama dengan aturan-aturan yang pernah kami sampaikan, bahwa seorang ASN itu adalah individu dan makhluk sosial, di mana kewajiban menjadi seorang manajemen harus selalu mengingatkan. Namun demikian, di UPTD Puskesmas Pejawaran ini kita sangat berbeda, di mana setiap ASN harus hafal tentang tata nilai, tentang komitmen mutu, sehingga pada outputnya kita akan bisa melayani masyarakat di layanan kesehatan dengan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan ini sesuai dengan tugas yang ada, sesuai dengan komitmen yang ada. Karena komitmen itu bukan hanya sebagai
antara individu dengan masyarakat itu tidak, tetapi ada jalinan sosial antara manajemen dengan teman-teman di PJ, teman-teman di penanggung jawab, ada komitmen dengan teman-teman yang ada di program, sehingga menjadi sebuah jejaring yang membuat OPTD menjadi nama yang harus selalu diperhatikan dan harus kita jaga seutuhnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya. Ini untuk yang terakhir, untuk pertanyaan yang terakhir, yang kelima, anti korupsi. Nah, ini anti korupsi dewasa ini juga sangat marak ya Pak. Untuk anti korupsi sendiri, bagaimana Bapak menerapkannya, baik untuk Bapak sendiri maupun untuk keluarga besar UPTD Puskesmas Pejawaran. Saya pikir ini sama seperti hal-hal yang tadi ya, sebuah prinsip yang harus kita mengerti semuanya. Komitmen untuk korupsi itu nilainya bukan hanya sebatas sisi finansial. Bukan berarti setiap korupsi itu bentuknya harus uang, itu tidak. Tetapi ada juga waktu yang dikorupsi, itu berangkat siang pulang kasih tidak sesuai jam, Kerjanya berbeda kan kayak gitu. Nah, ini sebuah pelanggaran di mana dalam untuk mengetahui pelanggaran tersebut, kami mewajibkan untuk menggunakan absensi, baik itu absensi tertulis dan absensi secara digital, sehingga bisa terukur untuk seorang ASN yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk berangkat dan pulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ini semua kita nilai, kemudian kita umumkan di tiap minggunya, kecuali dalam hal ini kita ada korupsi yang bentuknya adalah keuangan, tapi di dalam PTD ini punya beberapa jejaring yang jejaring akuntansi. Kalau yang sifatnya adalah keuangan itu banyak sekali, di mana harus ada bendahara, sebelum ada bendahara harus ada verifikasi, sebelum ada verifikasi ditunjukkan dengan adanya kertas hitam, kertas putih ya, berwarna hitam seperti itu, hitam di atas kertas dan kayak itu yang disebut dengan SPJ. Dan SPJ pun itu harus diketahui oleh atasan dan tujuan yang ASN itu kerjakan. Seperti itu, saling mengetahui, pihak ketiga mengetahui, kemudian pihak manajemen mengetahui, sehingga dimungkinkan tidak ada kebocoran anggaran apa yang disebut dengan korupsi. Insya Allah di UPTD Puskesmas Pejawaran itu sementara waktu masih aman-aman saja. Nanti selama ini sudah dilaksanakan dengan baik ya Pak. Semua alur itu terukur setidaknya, terukur sesuai dengan anggaran. Kalau ini keuangan ya, sesuai dengan anggaran berapa yang harus dikeluarkan dan berapa yang masuk, dan pelaporannya tertulis dengan baik. Dengan seperti itu jadi minim sekali ada celah untuk korupsi ya Pak. Dimungkinkan tidak ada. Tidak ada. Dimungkinkan tidak ada. Karena dari proses-prosesnya tadi kan ya, tapi kembali lagi apa yang disebut dengan kebocoran anggaran ini, kalau seorang pegawai itu mempunyai
melakukan niat yang tidak baik, ya mungkin bisa juga. Tapi dengan alat-alat alat dan perangkat yang kita punya, oh insya Allah kita akan selalu aman. Penerapan nilai-nilai aneka yang selama ini dijalankan di UPTD Puskesmas Pejawaran. Alhamdulillah, dari beberapa pertanyaan yang kami lontarkan dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai aneka dari akuntabilitas, etika publik, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi sudah dijalankan dengan baik di UPTD Puskesmas Pejawaran. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak. Mudah-mudahan UPTD Puskesmas Pejawaran selalu lebih baik. Amin. Kita akhiri bincang-bincang sore hari ini. Terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat bersama.